Kadangan kita malam ini tentang kelakuan yang dilakukan oleh seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku suci menuju abadi. Namun ada satu pertanyaan yang kemungkinannya itu akan terbesit di dalam pemikiran panjenengan. Dan pertanyaan itu adalah, kalau yang dimaksud Tuhan itu seperti yang Pak Web jelaskan, lalu sebagai putra kekudangane Rama, saya atau kami harus bagaimana memandang Tuhan? Maka jawabannya, pandanglah Tuhan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, jangan dengan yang lain. Kalau dengan yang lain, panjenengan akan terjebak nantinya. Karena apa? Karena Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Semisal kita berpikir, oh Tuhan itu A, ternyata Tuhan B. Oh Tuhan itu K, nah ternyata Tuhan itu R. Apapun yang kita pikirkan itu tidak akan sama. Dengan kenyataan Tuhan itu tidak akan sama. Jadi, kalau kita tidak memandang Tuhan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, kepontal-pontal kita di situ. Yang ada hanya bingung. Yang benar mana sih? Kok semuanya terkesan benar semua lah. Terus yang benar-benar yang benar. Kebingungan kita. Selain itu, tidak perlu melakukan apapun. Selain memandang Tuhan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kita, selebihnya kita tidak perlu melakukan apapun. Harap enak dah. Aslinya gitu, itu enak aslinya. Cuma kita membuat sulit sendiri, membuat ribet sendiri. Aslinya gitu, itu enak, aslinya enak. Lah enggak perlu ngapa-ngapain. Nah, ya. Enggak perlu ngapa-ngapain. Hanya saja kita sering, bahkan terlalu sering membuat sulit sendiri, membuat ribet sendiri dengan ketakutan-ketakutan yang belum tentu kita alami. Jadi, saya ulangi lagi, selain hanya dengan memandang Tuhan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kita, selebihnya tidak perlu kita melakukan apapun. Karena apapun itu bukan pekerjaan kita. Jadi jangan ikut campur gitu loh. Jangan cawe-cawe. Betapapun kita ikut campur, kita tidak akan mampu loh. Bukan faknya kita. Bukan keahlian kita. Bukan faknya kita. Bukan pekerjaan kita. Lah yang membuat kita sering bersedih, menderita, dan lain sebagainya, itu karena kita merebut sesuatu yang itu bukan kelakuan kita. Yang itu bukan pekerjaan kita.
Nah, ini yang membuat kita itu sering lelah, capek, gagal. Karena kita melakukan apa yang bukan kelakuan kita. Melainkan itu kelakuannya Tuhan yang kita rebut gitu, yang kita ambil alih. Padahal kita sebagai putra kekudangannya itu diberi enak. Secara awam, putra kekudangannya Romo adalah mengabdi, itu secara awam. Mengabdi diibaratkan sebuah wayang kepada dalang. Ketika dalang itu memainkan wayang untuk bertarung dengan ini, untuk bercerita, untuk duduk manis, untuk joget, dia enjoy saja gitu loh. Dia enjoy saja di situ. Tapi itu kan wayang kulit. Nah, kita kan wayang orang, bukan wayang kulit. Artinya punya rasa dan perasaan, punya nurani. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Dalang mau menggerakkan kita model apapun, nikmati aja rasanya gitu. Nah, menikmati rasanya kelakuan yang itu adalah gerak-gerik Tuhan itu sendiri. Lah itu sesungguhnya pengabdian terbaik. Sebuah pengabdian yang paling baik adalah menikmati rasanya kelakuan yang digerak-gerikkan oleh Tuhan itu sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Lah, tugas kita itu cuma itu. Selain itu bukan tugas kita. Pekerjaan kita itu cuma itu. Selain itu bukan pekerjaan kita. Jadi jangan ikut campur, apalagi sampai merebut atau mengambil alih. Karena kita pasti tidak akan mampu. Sekalipun mampu, tidak akan sesuai. Artinya nggak akan tepat sasaran. Jadi penuhi saja pengabdian kita sebaik mungkin. Dan ini bermula dari ketika kita pertama kali membuka mata atau bangun dari tidur pagi hari. Lah dimulai dari situ. Sampai kapan? Sampai menjelang istirahat tidur malam harinya lagi. Nah, kita itu hanya disuruh menikmati aja. Hanya disuruh menikmati. Jadi Tuhan berkelakuan itu, Tuhan sebagai ini, Tuhan sebagai itu. Dan semuanya itu Tuhan sendiri. Lah kita hanya disuruh menikmati saja rasanya. Ketika Tuhan sebagai ini rasanya seperti apa, nikmati itu. Ketika Tuhan sebagai itu rasanya seperti apa, nikmati itu. Lah cuma disuruh itu tok, aslinya itu cuma disuruh itu tok. Nah kalau seperti itu ya mungkin nggak ada baju, nggak ada pakaian Pak Web, nggak ada motor, nggak ada mobil, namun cuma begitu tok manusia. Nah kalau sampai ada pemikiran seperti itu, sok tahu kita, sok tahu. Memangnya kita ini siapa? Kita ini kan alatnya Tuhan. Bisanya ada pakaian, itu karena kita digerakkan Tuhan untuk menciptakan pakaian. Bisanya ada motor, karena kita itu digunakan oleh Tuhan untuk membuat motor, untuk menciptakan mobil, untuk menciptakan apapun. Memangnya kita itu yang semua itu yang lakukan. Kita hanya wayang yang digerakkan oleh dalang gitu. Jadi jangan dikira hanya dengan seperti itu nggak ada pakaian, nggak ada mobil, jangan dikira. Nah semua kejadian itu kita akui. Padahal Tuhan yang melakukan, bukan kita. Loh, kita itu wayang yang hanya bisa bergerak jika digerakkan oleh dalang kan. Nah artinya apapun
hasil karya yang kita lakukan itu bukan aku yang melakukan. Jadi kalau kehidupan di dunia ini diibaratkan sebuah pabrik mobil, ya. Kalau kehidupan di dunia ini diibaratkan sebuah pabrik mobil, yang artinya industri untuk membuat mobil. Lah kita ini obengnya, ya. Terus apa nih? Tangnya, terus kunci Inggrisnya itu kita ini loh. Lah sedangkan mekaniknya itu Tuhan itu sendiri. Maksud nggak nyenengan? Nah, itu itu. Jadi secara simpel kita itu alatnya Tuhan. Alat untuk apa? Ya suka-suka Tuhan. Tuhan mau membuat apa gitu loh. Tuhan mau membuat apa? Nah, kalau saya ini apa namanya? Kunci nomor 1311 katakannya ya. Kunci nomor 13. Nah, kalau Tuhan itu menciptakan peralatan dengan murbaut kecil yang ukuran 13, mestinya saya ini dipakai sama Tuhan gitu. Nah, buat ngencengin, buat ngendorin mur itu tadi. Nah, kalau yang diciptakan adalah peralatan yang lebih besar, ya saya nggak dipakai. Yang dipakai itu yang lainnya lagi gitu loh. Nah, aslinya manusia itu seperti itu aslinya. Bagi Tuhan loh ya. Manusia bagi Tuhan itu seperti itu. Jadi kalau tidak digunakan oleh Tuhan, selama Tuhan tidak menggunakan itu ya kunci itu tadi yang geletak aja gitu. Geletak aja. Nah, aslinya seperti itu. Nah itu dimulai dari ketika kita pertama kali membuka mata, artinya bangun dari tidur di pagi hari, sampai menjelang istirahat tidur di malam hari lagi. Lah, selama itu semuanya harus wahyu panca gaib loh ya. Harus wahyu panca gaib yang dilakukan dengan wahyu pancalaku. Itu semuanya itu. Karena jika tidak, kalau harus saya gambarkan lagi, kalau tidak seperti halnya obeng neyeng loh. Atau kunci berkarat gitu loh. Sama halnya seperti itu. Nah, karena neyeng, karena berkarat, ini industri super canggih kan, super canggih, super besar, super modern. Ada salah satu peralatan berkarat kan dikikis mestinya. Nah, yang namanya dikikis kan ora enak. Enggak enak. Sakit. Nah, jadi agar tetap mulus, mengkilat, dan selalu digunakan oleh Tuhan, dari pertama kali membuka mata, bangun dari tidur pagi maksudnya, sampai menjelang tidur di malam harinya nanti, itu semuanya harus berwahyu panca gaib yang dilakukan dengan wahyu pancalaku. Nah, itulah pekerjaan kita. Praktek realnya bagaimana Pak Web? Wih, gampang banget tuh. Praktek realnya gampang banget tuh. Gampang, mudah, sederhana lagi. Ketika pertama kali kita membuka mata, artinya bangun dari tidur di pagi hari. Bentuk pengabdian kita adalah patrap samadi mijil toto lenggah. Kan? Setelah selesai melakukan patrap samadi mijil toto lenggah, berarti tugas kita udah selesai tuh. Ya.
seorang pegawai, seorang pekerja, kalau tugasnya selesai bagaimana? Medang, ngerokok, santai, nunggu bayaran kan? Gitu dah. Kan gitu. Harusnya kan gitu harusnya, ya kan? Jadi nggak membuat pekerjaan lagi. Nggak membuat pekerjaan lagi. Jelasnya Pak Web, jelasnya. Setelah selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, sesudah bangun dari tidur di pagi hari, itu kan ada rasanya. Enggak, itu kan ada rasanya. Lah, rasa hasil dari patrap samadhi mijil toto lenggah ini, itu loh kau nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tanpa harus berpikir besok makan apa. Tanpa takut nanti rokok saya habis bagaimana. Tanpa merancang nanti anak saya sekolah minta jajan bagaimana. Hilangkan semua itu. Cukup nikmati saja rasanya. Hasil dari patrap samadhi mijil toto lenggah tadi dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Setelah itu kan terjadi pergerakan-pergerakan, beraneka ragam pergerakan kan. Lawang kita itu manusia hidup bukan manusia mati. Terjadi putus, rasanya putus gitu. Entah itu karena apa. Ya, entah dikarenakan kita sedang melakukan apa, rasa itu putus. Artinya tidak bisa dinikmati lagi kan, hilang rasanya. Lakukan patrap samadhi manunggal jati. Nanti kan ketemu lagi rasanya, nyambung lagi, nikmati lagi rasa itu. Terus sampai kita itu digunakan lagi sama Tuhan gitu loh. Ya. Sampai kita itu digunakan lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak menggunakan ya jangan minta digunakan. Lebih baik tidak digunakan sama Tuhan. Loro lah digunakan sama Tuhan. Nikmati aja rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Terus seperti itu sampai menjelang tidur lagi. Tanpa berpikir besok makan apa. Tanpa takut, tanpa ragu nanti rokok saya habis bagaimana. Tanpa merancang nanti anak saya sekolah minta jajan. Hilangkan semua itu. Lakukan saja tugas kita. Lakukan saja pengabdian kita. Dengan sangat maksimal. Percayalah. Panjenengan tidak akan mengalami kekurangan apapun. Karena kita mengabdi kepada Tuhan. Tuhan Maha Kaya. Tapi ini sulit untuk dipercaya. Ini sulit. Ini butuh iman tinggi loh. Butuh keimanan yang tinggi loh di sini. Jadi kalau imannya lebih kecil dari biji sawi, enggak akan percaya. Enggak pasti ragu, Pak. Mana mungkin aku bisa dapat uang kalau tidak membanting cangkul di sana. Ini dogma yang udah berakar seumur hidup loh ini. Ragu tidak mungkin dapat uang kalau tidak membanting cangkul. Ini ada sudah melecehkan Tuhan loh, Mas. Udah menghina Tuhan loh itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana dengan burung itu? Burung itu kan nggak bisa nyangkul. Ya, burung-burung itu kan nggak bisa banting cangkul. Nah, lah ya bisa makan, ya bisa ceret, ya bisa pacaran, ya bisa beranak pinak, nggak pernah banting cangkul. Itu burung yang tidak memiliki nurani. Lah kita yang memiliki nurani tentu tidak akan sama dengan burung. Tidak selembar daun pun yang jatuh, yang aku nggak tahu. Selembar daun, apa artinya selembar daun dibandingkan kita sebagai manusia? Yang konon katanya
gambaran wujud kenyataan Tuhan. Tapi ini butuh tingkat keimanannya yang sangat tinggi. Enggak gampang meyakini ini. Butuh tingkat keimanan yang sangat tinggi. Betapapun panjenengan kuat tirakat menebus ilmu Brojo Musti 1 tahun katakanlah tirakat saking kuatnya hanya untuk memiliki ilmu Brojo Musti panjenengan tebus dengan puasa 1 tahun. Kalau panjenengan tidak yakin, Allah tak jiwit we melecet Mas. Tak jiwit we melecet. Lah kalau sudah seperti itu, yang menentukan ndak mempan dibacoknya itu Brojo Musti apa yakin? Kuwi lho Mas.